Karena ini amanah dari awal leluhur menyampaikan itu. Yang pertama itu memperkuat silaturahmi. Karena ini Batui sama Banggai ini bersaudara, keluarga besar. Sehingganya untuk tidak memutuskan silaturahmi ini lewat telur ini. Banyak harta yang terpendam di negeri ini. Sebetulnya yang saya punya inisiatif untuk menyimpan kembali sejarah itu. Inilah suasana upacara tradisional Malabo Tumpe di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Tradisi leluhur sejak ratusan tahun lalu hingga kini masih lestari dan memiliki magnet tersendiri bagi masyarakat Banggai. Malabo Tumpe merupakan upacara penyambutan telur pertama burung maleo yang dipersembahkan khusus untuk Keraton Banggai. Pengantaran telur dari Kabupaten Batui untuk Keraton Banggai memiliki filosofi sejarah yang diwariskan oleh para leluhur Banggai. Ahmad Abu Hajim, keturunan Raja ke-15 dan Panglima Keraton Banggai ini mengungkapkan sejarah warisan budaya pengantaran telur pertama burung maleo untuk Raja Banggai. Usul burung maleo ini itu ada seorang raja yang kita namakan Raja Adi Cokro. Itu ketika dia dari Jawa ke sini, ke Banggai, itu titipan leluhur dari Jawa merupakan permainan. Seekor burung, sepasang burung itu permainan. Jadi mainan seperti itu. Nah, kemudian setelah beliau sampai di Banggai, ternyata di Banggai, khususnya Pulau Banggai ini, itu tidak ada tempat bisa bertelur. Dinegosiasikan dengan saudara yang ada di Batui, karena tempatnya di sana itu di Bangkiriang, pasirnya itu kan hitam. Nah, di sana dia cocok untuk bisa bertelur burung tersebut. Nah, maka diserahkan ke saudara yang ada di Batui burung itu. Mereka pelihara kemudian bertelur dengan catatan sesuai janji telur pertama itu harus dibawa ke Banggai. Uniknya, baik masyarakat Batui maupun Banggai Laut percaya adanya bencana yang melanda jika telur burung pertama dikonsumsi terlebih dahulu oleh masyarakat Batui. Daerah Batui memiliki pasir dan alam yang cocok untuk kelangsungan hidup burung maleo. Maka, tak heran, burung maleo hanya dapat hidup dan bertelur di desa tersebut. Pengantaran telur burung maleo dari Batui ke Banggai Laut memiliki prosesi adat yang wajib dipatuhi. Mereka di Tolo, itu ada prosesi penggantian pembungkus telur. Nah, pembungkus yang lama ini tuh dihanyutkan ke laut. Karena dulu arusnya ini masih jelas, itu arusnya di sana dibawa sampai di sini, sampai di Tetulungan namanya. Jadi keluarga kita di sana tahu bahwa telur maleo ini sudah ada di Tolo. Karena arus bawa ini kulit pembungkus yang tua ini, oh ini tandanya. Sementara itu, Didik Prajoko, sejarawan Universitas Indonesia dan peneliti Kota Banggai mengungkapkan, prosesi adat tersebut dipercaya dapat membawa keberkahan. Nah, itu telur itu kan dibungkus dulu ya dengan daun. Ketika dari desa itu dibungkus daun. Nah, ketika mau diantar ke Istana Banggai tadi, bungkus yang pertama ini dibuang ke laut. Nah, kemudian ini dibungkus lagi dengan daun palem itu. Nah, nanti dipercaya bahwa bungkusan yang pertama ini akan berlayar menuju Banggai lebih dulu daripada kapal yang akan datang. Sehingga itu memberitahu kepada penduduk di Banggai bahwa ini rombongan Malabo Tumpe akan hadir. Dan memang kegiatan ini
harus dilaksanakan gitu ya. Ya, mereka percaya bahwa dengan melaksanakan kegiatan melabot tumpe ini tadi seperti disampaikan ya, keberkahan, ya, keberhasilan, dijauhkan dari bencana dan seterusnya. Sebagai pewaris budaya yang mulia, adalah sebuah kewajiban bagi masyarakat Banggai untuk saling bahu-membahu menyatukan tekad, melestarikan, dan mewujudkan amanah Malabo Tumpe atau penjemputan telur burung maleo. Burung maleo adalah maskot kebanggaan Kabupaten Banggai. Amanah yang mendarah daging dari para leluhur antara masyarakat Batui dan Banggai Laut memiliki pesan dan komitmen untuk menjaga kebesaran negeri Banggai. Maknanya karena ini amanah dari awal leluhur menyampaikan itu yang pertama itu memperkuat silaturahmi. Karena ini Batui sama Banggai ini bersaudara, keluarga besar, sehingganya untuk tidak memutuskan silaturahmi ini lewat telur ini, itu kan ada ikat merah. Itu telur yang pertama memang. Dari Batui itu mereka taruh tanda ini telur pertama. Itu dikumpul, itu ada ikat merahnya. Seperti itu. Kalau yang lain ini mengikut, tapi ini ikat merahnya itu. Telur burung maleo memang menjadi simbol silaturahmi antar kabupaten secara turun-temurun. Namun, kelangsungan hidup burung maleo menjadi perhatian pemerintah daerah. Telur burung maleo yang selalu dinanti dan dikonsumsi setiap 1 tahun sekali sempat menjadi kontroversi karena keberadaan burung maleo yang terancam punah. Namun, sesuai peraturan bersama dan UUD 1945 pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Maka, tradisi Malabo Tumpe hingga kini tetap dilestarikan. Burung itu memang langka, burung ini langka kalau di sini. Dan sekarang dilindungi. Ya cuma namanya burung kan kalau dia terbang itu pindah, akhirnya jauh kan seperti itu. Cuma masih dilindungi. Kemudian sudah dibuatkan penangkarannya juga. Tak hanya memiliki warisan budaya yang unik dan menarik, Keraton Banggai pun menyimpan sejarah kerajaan sejak tahun 1600 yang menarik untuk ditelisik. Lantas, ada keterkaitan apa antara kerajaan Ternate dan kerajaan Banggai? Sejak abad 13, secara historis Banggai Laut merupakan bagian dari kerajaan Banggai, Sulawesi Tengah. Dalam buku Tradisi Malabo Tumpe Kerajaan Banggai karya Pristiwanto, semula kerajaan Banggai hanya meliputi Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Namun, Adi Cokro yang bergelar Mumbu Doi Jawa menyatukan wilayah Banggai Darat menjadi bagian kerajaan Banggai. Adi Cokro dikenal sebagai panglima perang dari kerajaan Ternate yang pernah menikah dengan putri Portugis dan dikaruniai seorang putra bernama Mandapar. Prince Mandapar inilah yang dikenal sebagai raja pertama kerajaan Banggai pada tahun 1600. Terkait dengan kerajaan Banggai sendiri, ya mungkin kita tahu dulu ada banyak cerita-cerita gitu ya. Tradisi lisan itu Mumbu Doi Jawa ya, kalau tidak salah tulisannya, sebagai nenek moyang yang sebetulnya berasal dari Jawa. Mumbu Doi Jawa ini yang kemudian mendamaikan 4 kerajaan lokal di Banggai, dan kemudian tokoh yang datang dari Jawa ini dianggap menjadi raja ya, dan Mumbu Doi Jawa ini ya mungkin dianggap sebagai raja pertama, dan nanti itu disahkan ya oleh Kesultanan Ternate. Jadi kerajaan Banggai ini pada awalnya itu di tahun 1300 itu Maulana, atas pemerintahan Maulana Prince Mandapar, itu ayahnya yang kita namakan di sini Adi Cokro. Dia dari Jawa, dari Kediri. Adi Cokro. Dia ke sini untuk mempersatukan Basa Losangkap di sini.
Sampai di sini dia mempersatukan ada 4 raja kecil yang dinamakan Basalop Sangkap adalah pemilik negeri ini, pemilik tanah Banggai ini. Keraton Kerajaan Banggai yang dibangun sejak ratusan tahun lalu hingga kini masih lestari. Pada masa pemerintahan Raja Syukuran Amir, ibu kota Kerajaan Banggai yang semula berada di Banggai Laut berpindah ke Banggai Darat atau Luwuk, Sulawesi Tengah. Hamsan B. Kuat selaku Ketua Lembaga Adat Banggai mengungkapkan, sebelum Kerajaan Banggai terbentuk, Banggai sudah memiliki 4 raja. Namun, kerajaan tidak tersusun dengan baik. Di era Raja Mandapari ini, susunan pemerintahan teratur. Mulai dari komisinya, dari strukturnya lengkap. Nah, kemudian berjalan waktu, dia dinobatkan tahun 1600. Hingga kini, Ternate dan Banggai memiliki hubungan erat. Hal ini terbukti dari simbol pengesahan Raja Banggai oleh Kerajaan Ternate. Meski keraton Kerajaan Banggai masih berdiri kokoh, namun keberadaan raja kini hanya sebagai simbol. Kekeratonan kerajaan sekarang ini raja itu tinggal sebagai simbol, kemudian kerajaan Banggai tidak mengenal putra mahkota. Dia dipilih oleh Basalop Sangkap tadi, MPR dipilih dari keturunan raja-raja yang ada, begitu, keturunan raja-raja yang ada. Mana yang disepakati Basalop Sangkap itu yang dikukuhkan sebagai raja oleh Basalop Sangkap. Dan yang mengangkat dan memerhatikan raja Basalop Sangkap ini, bukan rakyat, bukan. Dalam buku Tradisi Malabo Tumpe Kerajaan Banggai, karya Pristiwanto, secara hukum kerajaan, Banggai berakhir pada tahun 1952 yang merujuk peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1952 tentang penghapusan daerah otonomi Federasi Kerajaan Banggai. Namun, menurut Panglima Keraton Banggai, Ahmad Abu Hajim, secara adat dan simbol keraton, Raja Banggai ke-22 tetap berjalan. Sementara itu, bangunan Keraton Banggai yang masuk dalam cagar budaya menjadi tanggung jawab dan perhatian pemerintah daerah. Awalnya keraton ini seperti ini, dia tidak pernah dirubah ini keraton. Cuma yang sudah pernah diganti termasuk pelapon. Pelapon ini sudah diganti. Kemudian atap ada berapa lembar itu yang sudah pernah diganti karena sudah terlalu lama kan. Kalau yang lain ini belum ada. Lantai ini sudah pernah direnovasi karena sudah ada yang keropos-keropos maka direnovasi. Tidak seperti keraton pada umumnya, dalam keraton hanya terdapat beberapa benda sisa peninggalan Kerajaan Banggai. Meski demikian, keraton tetap terjaga kelestariannya dan menjadi tempat pertemuan antar kepala daerah. Situs peninggalan Kerajaan Banggai yang tak kalah menariknya adalah keberadaan makam Raja Banggai pertama, Prince Mandapar. Inilah makam Raja Banggai pertama, lelaki keturunan Ternate dan Portugis yang telah wafat sejak tahun 1630. Ya memang di sini kalau raja-raja itu, makam raja-raja itu dia berada di ketinggian. Hampir seluruh makam raja-raja itu berada di ketinggian. Nah, kemudian susunan batunya dari zaman dulu kan tidak ada semen. Bagaimana perekatannya itu ya kita memerlukan juga penelitian, kajian. Ada anggapan bahwa itu perekatnya itu dari putih telur. Makam raja yang terbilang unik ini tampak sepi pengunjung. Tak seperti kebanyakan makam raja dari kerajaan lain, makam sederhana ini tidak mendapat perlakuan istimewa dari masyarakat setempat. Namun, pemerintah daerah setempat merencanakan makam Prince Mandapar menjadi bagian destinasi wisata Banggai yang layak diperhitungkan. Tak kalah menariknya,
salah satu kerajaan tertua di Indonesia ini memiliki sejarah yang belum terungkap. Letak geografis Banggai yang dikelilingi oleh kepulauan menjadi jalur perdagangan antar beberapa negara. Dari hubungan perdagangan antar negara inilah, Banggai memiliki peninggalan keramik Cina. Seperti apakah sejarah peninggalan keramik Cina tersebut? Museum sederhana milik putra Banggai ini menjadi bukti kecintaan terhadap budaya dan sejarah negeri yang tak akan hilang. Adalah Burhan Labelo, pendiri Museum Keramik dan Peninggalan Negeri Cina yang pernah singgah dan menjadi bagian dari Banggai. Bukan tanpa alasan, sejak 3 tahun lalu, Burhan berupaya mengumpulkan data dan bukti peninggalan beberapa dinasti dari negeri Cina. Mulai dari pecahan keramik yang ia beli dari warga desa seharga Rp10.000 per kilo hingga keramik utuh dalam berbagai bentuk. Jadi memang saya punya kewajiban, Mbak ya. Punya kewajiban kenapa? Dari waktu ke waktu nanti negeri kita kehilangan identitas jati diri. Jadi kenapa saya katakan kehilangan jati diri? Karena banyak harta yang terpendam di negeri ini. Seperti yang saya punya inisiatif untuk menyimpan kembali sejarah itu. Sementara itu, peneliti sejarah Kota Banggai dan sejarawan Universitas Indonesia, Didik Prajoko mengungkapkan, letak geografis Kota Banggai yang dikelilingi kepulauan menjadi salah satu alasan tempat persinggahan perdagangan antar negara. Sejak tahun 1400, pedagang Cina mencari kayu cendana hingga ke Pulau Sulawesi. Jadi dulu ini yang kita bisa melihat bagaimana posisi Banggai ya dalam lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Jadi ini yang sebetulnya nanti menjadi satu catatan kalau misalnya di Banggai itu banyak ditemukan keramik-keramik Cina ya. Kita tahu perdagangan antara Cina dengan Nusantara itu juga sudah sejak lama, terutama di bagian barat. Ratusan keramik Cina yang kini masih tercecer di museum milik Burhan Labelo memiliki sejarah lisan dari para terdahulu. Burhan meyakini koleksi benda sejarah tersebut patut diperjuangkan dalam sejarah Banggai yang berkaitan dengan kerajaan Cina. Museum itu di dalamnya tentunya saya dapatkan informasi dari orang-orang tua kita sebelumnya dan yang sampai sekarang orang yang berkeinginan untuk mencoba mencari harta itu dan menjual. Maka saya ketahui nama-nama sejarah itu, dinasti A, B, C dan seterusnya. Dan saya dapatkan juga buku yang memberikan petunjuk bahwa memang dinasti itu ada di Banggai dan jelas tahun ke tahun. Konon menurut sejarah dan beberapa fakta-fakta yang sempat dihimpun, bahwa sejarah itu memang tidak terlupakan, sudah menjadi cerita orang Banggai sini. Di satu zaman itu ada seorang perempuan yang diklaim seorang perempuan sehingga dia kawinlah dengan panglima besar di kerajaan Cina. Kalau dalam sejarah itu namanya Laksamana Ho, Cheng Ho dalam sejarah sinetron itu kawin. Peninggalan kerajaan Cina yang diperkirakan lebih dari 80 dinasti ini menjadi pertanyaan besar bagi ahli sejarah. Butuh proses dan penelitian lebih lanjut untuk membenarkan bahwa keramik tersebut memiliki keaslian corak dan motif kerajaan Cina. Sebetulnya kalau peninggalan-peninggalan artefak ya dari peradaban Cina, terutama keramik, sebetulnya tidak harus dikaitkan dengan Cheng Ho ya, karena kalau dinasti Tang itu kan abad 7 Masehi. Sementara Cheng Ho sendiri baru 1400. Ya, 1400 itu ya sekitar awal abad ke-15. Jadi sejak zaman dinasti Tang abad ke-7 ya, kemudian abad ke-8, 9, 10 dan seterusnya ini jaringan pelayaran kapal-kapal dagang Cina itu sudah kemana-mana, terutama nanti ini semakin marak di abad-abad 16 ya, 17
itu bagaimana Jungjung Cina itu berlayar ya, mencari komoditas-komoditas yang mereka bisa jual ke daratan Cina. Sementara itu, Burhan Labelo berharap adanya perhatian pemerintah untuk menindaklanjuti penelitian peninggalan benda sejarah tersebut. Ia berharap museum sederhana yang dibangun sejak 2 tahun lalu ini dibangun selayaknya museum pada umumnya. Burhan meyakini benda peninggalan sejarah tersebut memiliki keaslian dari negeri Cina. Dan ketika barang ini dicocokkan dengan di Cina, barang ini dicari oleh mereka. Ini peninggalan kita di negeri Sulawesi. Di zaman itu kan, dan sebelum kemerdekaan kan, kalau Jawa itu namanya Sunda Kelapa. Kita itu namanya Selebes ya, Andalas di zaman itu. Jadi mereka masih memakai nama itu. Tapi sebenarnya cerita Banggai ini di dalam babat sejarah Banggai memang ada fase sejarah kerajaan. Tapi itu agak jauh rentang peradaban sejarah antara dinasti dengan yang ini.